Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mereview traktor di Cipondo. Saya akan menuju ke daerah Cipondo melewati Poris. Saya akan melewati Poris ya. Nanti dari Poris kita lurus saja sampai ada Tunggu Dongkal, nanti kita review di situ. Saya akan menuju ke Tunggu Dongkal. Saya udah sampai di lokasi di Tunggu Dongkal. Saya sudah sampai di kerak telur. Kemudian nasinya dimasukin ke penggorengan, lalu dikipasi sampai setengah matang. Kemudian dikasih serondeng kelapa, masuki ke penggorengan yang sudah disediakan tadi. Lalu diaduk-aduk sampai merata, semuanya tercampur merata. Kemudian dikipasin sampai kerak telur itu matang dengan rata. Lalu dibalik-balik sampai kerak telur itu semuanya matang dengan rata. Kemudian dikasih serondeng kelapa lagi saat kerak telur itu sudah matang. Setelah saya membeli kerak telur, saatnya saya pulang ke rumah. Kemudian sudah jadi, saatnya dihidangkan. Adapun di sini sejarah dari kerak telur, yaitu kerak telur pertama kali tercipta secara tidak sengaja pada dekade 1920-an di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, yang saat itu masih berupa wilayah perkebunan kelapa yang lebat. Kuliner legendaris ini lahir daripada perpaduan kreativitas masyarakat asli Betawi dan adaptasi kuliner kolonial Belanda. Sejarah di sini yaitu dari kerak telur berawal dari sisa beras dan kelapa yang melimpah abad ke-19 sebelum populer pada tahun 1920-an. Kawasan Jakarta kuno didominasi oleh pohon kelapa. Masyarakat Betawi memanfaatkan melimpahnya kelapa untuk membuat aneka makanan bersantan seperti nasi uduk dan soto Betawi. Modifikasi menuru omelet Belanda 1920-an pada masa kolonial. Orang-orang Belanda di Batavia gemar menyantap omelet telur dadar khas barat yang sering dicampur mie. Teknik memasak unik dari bentuknya kerak. Nama kerak telur muncul dari metode memasak yang menggunakan wajan kecil tanpa minyak goreng. Adonan kerak telur dan dipanaskan di atas along tungku arang, lalu wajahnya sengaja dibalik menghadap arah untuk mematangkan bagian atas hidangan. Proses ini bentuk lapisan bawah yang mengeras, garing dan gosong gurih yang disebut kerak menjadi kudapan mewah kaum elit karena bahan baku beras ketan putih berkualitas, telur bebek dan ebi udang kering. Pada zaman kolonial,
termasuk komoditas premium yang mahal. Kerak telur sempat menjadi makanan bergengsi kelas atas. Hidangan ini hanya disajikan di pesta-pesta bawangsa atau acara khusus masyarakat elit Batavia. Mari melestarikan kuliner legendaris Indonesia. Mari kita tunjukkan aksi nyata untuk kuliner legendaris Indonesia. Keberadaban para penjual kerak telur tradisional dengan pikulan khasnya kini semakin langka dan kian tergeser oleh invasi kuliner modern dari luar negeri. Jangan biarkan cinta rasa otentik yang telah melewati perjalanan sejarah lebih dari 1 abad ini lenyap dan hanya menjadi cerita di buku-buku sejarah. Mari kita tunjukkan aksi nyata untuk melestarikan budaya Betawi ini dengan cara memburu dan membeli kerak telur langsung dari para pedagang tradisional. Nikmati setiap suapan pencah kerak telur hangat, berlumpur, selender, gurih, dan ebi bukan sekedar memanjakan lidah, melainkan sebuah kontribusi langsung untuk mendukung ekonomi perilaku untuk lokal. Ayo ajak keluarga dan teman-teman untuk jajan kerak telur sekarang juga dan jaga warisan sejarah Jakarta tetap hidup. Sekian vlog kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.